di Happy Math, matematika mudah, matematika asik. Yes, saya pasti bisa. Oke, ini adalah video lanjutan tentang operasi aljabar. Di sini kita akan bahas tentang perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Kalian sudah siap kan belajar dengan Bu Sur? Yuk, simak baik-baik ya videonya. Oke, sekarang kita akan bahas tentang perkalian pada bentuk aljabar. Nah, ada perkalian satu suku dengan satu suku. Ini mudah. Nah, perhatikan contoh-contoh berikut ini ya, agar lebih jelasnya. Ibu punya 2A dikali dengan 5A. Ini kan satu suku. Yang pertama 2A, yang kedua 5A. Berarti tinggal kalian kalikan saja koefisiennya dengan koefisiennya. Berarti 2 dikali 5 itu 10. Lalu A dikali A itu adalah A kuadrat. Selanjutnya ada negatif 12X dikali dengan 3Y. Berarti kalian nanti tonton lagi perkalian bilangan bulat ya. Kalau negatif dikali positif maka hasilnya pasti negatif. Berarti negatif 12 dikali 3 itu adalah negatif 36. Lalu X dikali Y adalah XY. Jadi hasilnya adalah negatif 36 XY. Selanjutnya ada negatif 4P dikali dengan negatif PQ. Nah, kalau tidak ada koefisien di depannya berarti itu artinya 1 ya. Berarti negatif 4 dikali dengan negatif 1. Negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. Berarti 4 kemudian ada P dikali P. Jadi P kuadrat dan dikali Q. Jadi hasilnya adalah 4P kuadrat Q. Sekarang bagaimana kalau ada satu suku dikalikannya dengan 4 kali berturut-turut. Seperti ini misalkan contohnya. 3 dikali dengan A, kemudian dikalikan dengan negatif 4B, kemudian dikalikan lagi dengan negatif 5A. Maka berturut-turut kalian kalikan saja. Berarti 3 dikalikan dengan, kalau A berarti koefisiennya 1 kan ya. Jadi 3 dikali 1 dikali dengan negatif 4, kemudian dikali dengan negatif 5. 3 dikali 1, 3, kemudian dikali dengan negatif 4, berarti negatif 12, kemudian negatif dikali negatif, jadi positif, berarti 12 dikali 5, 60. Jadi hasil untuk koefisiennya adalah 60. Lalu variabelnya tinggal langsung saja dikalikan. A dikali B, AB, dikali A lagi, A kuadrat. Jadi hasilnya adalah 60 A kuadrat B. Mudah ya? Selanjutnya ada perkalian satu suku dengan 2 suku atau lebih. Jadi bisa 3 suku, 4 suku, 5 suku, atau 1000 suku juga bisa ya. Nah, untuk lebih jelasnya Ibu berikan contoh seperti ini ya. Misalkan ada 3 dikalikan dengan 2M ditambah dengan 5N. Nah, untuk sifat operasi ini kalian bisa nonton lagi video Ibu tentang sifat operasi pada bilangan bulat ya. Silahkan tonton kembali. Ada namanya sifat distributif, berarti tinggal kalian langsung salurkan saja ya. Jadi 3-nya dimasukkan, berarti 3 dikali 2M, berarti jadi 6M. Lalu 3-nya dikalikan dengan 5N, berarti 15N ya. Jadi hasilnya adalah 6M ditambah dengan 15N. Begitu ya. Selanjutnya ada negatif 2J dikalikan dengan 3J dikurang dengan 4K. Nah, ini hati-hati dengan tanda ya. Nanti ketika dimasukkan ke dalam kurung tandanya maka bisa jadi dia berubah. Kita lihat ya. Nih, negatif 2J-nya kita masukkan ke dalam. Berarti negatif 2J dikali dengan 3J. Berarti negatif 2 kali 3 berarti negatif 6. J kali J, J kuadrat. Berarti punya negatif 6J kuadrat. Kemudian negatif 2J dikalikan dengan negatif 4K. Berarti negatif 2 dikali negatif 4 maka jadi plus atau positif 8. Lalu J dikalikan menjadi JK. Jadi hasilnya adalah negatif 6J kuadrat ditambah dengan 8JK. Nah, ini satu suku dengan 2 suku. Sekarang punya contoh lagi Ibu ya yang lainnya. Satu suku dengan 3 suku. Nih, misalkan ada 4A kemudian dikalikan dengan 3A kuadrat dikurangi dengan B ditambah dengan 2C. Maka hasilnya menjadi, ayo kita distributifkan ya. 4A-nya kita distributifkan, kita salurkan. 4A dikali
dikali dengan 3A kuadrat, berarti 4 dikali 3, 12. Lalu A dikali dengan A kuadrat menjadi A pangkat 3 ya. Selanjutnya ada 4A dikali dengan negatif B ya. Di dalamnya itu negatif B, berarti 4 dikali negatif 1 berarti jadi negatif 4. A dikali B berarti negatif 4A AB. Dan yang terakhir 4A-nya didistributifkan ke 2C. Berarti 4 dikali 2 itu adalah 8. Positif ya, positif dengan positif. 4 dikali 2, 8. Lalu kemudian A dikali C, AC. Jadi hasil akhirnya adalah 12A pangkat 3 dikurangi dengan 4AB ditambah dengan 8AC. Mudah kan? Oke, selanjutnya Ibu akan bahas tentang perkalian dua suku dengan dua suku atau lebih. Untuk lebih jelasnya Ibu berikan contoh berikut ini. Nah, misalkan ada 7X ditambah dengan 5, kemudian dikalikan dengan 2X ditambah dengan 3. Nah, ini kan dua suku dengan dua suku ya. Nah, kalian distributifkan dulu yang pertama 7X kalian kalikan dulu dengan 2X, berarti 7 dikali 2 itu adalah 14. X dikali X berarti X kuadrat, jadi 14X kuadrat. Lalu kemudian 7X-nya itu kalian kalikan ke 3, berarti 7 dikali 3 adalah 21. Ini masih positif dengan positif ya, jadi masih mudah. Jadi 7X dikali 3 itu sama dengan ditambah dengan 21X. Kemudian 5X dikalikan dengan 2X, maka hasilnya adalah 10X. Masih positif ya, karena positif dengan positif. Berarti ditambah dengan 10X. Dan yang terakhir, positif 5 dikali dengan positif 3, berarti positif 15. Atau ditambah dengan 15. Nah, sudah selesai belum? Belum. Kenapa? Kalau ada variabelnya yang sama, berarti boleh kalian operasikan atau boleh disederhanakan ya. Jadi di sini adakah variabel yang sama? Ada Bu, yaitu ada X ya. Ada 21X dengan 10X. Nah, itu sama-sama positif, berarti tinggal kalian jumlahkan saja. 21X ditambah dengan 10X, jadi hasilnya adalah 31X ya. Maka hasil akhirnya menjadi 14X kuadrat ditambah dengan 31X ditambah dengan 15. Itu ya. Itu untuk yang dua suku dengan dua suku. Selanjutnya Ibu punya contoh kalau misalkan dua suku dengan tiga suku. Bagaimana? Sama saja ya, ketika kalian pakai sifat distributifnya. Misal nih, Ibu punya contohnya adalah A dikurangi dengan 3B, kemudian dikali dengan 2A ditambah dengan 4B dikurang dengan 5C. Nah, maka yang pertama kalian lakukan adalah silakan distributifkan dulu yang A-nya. Berarti A dikali dengan 2A, hasilnya adalah 2A kuadrat. Kemudian sama A-nya dikalikan dengan 4B, berarti plus 4AB. Dan selanjutnya A dikalikan dengan negatif 5C. Jadi hasilnya adalah negatif 5AC ya. Selanjutnya kemudian 3B-nya. Hati-hati ini sama tanda negatif ya, negatif 3B. Berarti negatif 3B dikalikan dengan 2A. Berarti jadi negatif 6BA. Sama nggak dengan AB? Sudah dibahas ya, sama. AB sama dengan BA. Berarti negatif 6AB sama ya. Kemudian negatif 3B dikalikan dengan 4B, berarti jadi 4B-nya positif ya. Berarti negatif kali positif itu adalah negatif. Berarti negatif 12 negatif 12B kuadrat. B kuadrat kali B dikali B, B kuadrat ya. Jadi negatif 3B dikali dengan positif 4B berarti negatif 12B kuadrat. Kemudian terakhir adalah negatif 3B dikalikan dengan negatif 5C. Negatif kali negatif itu berarti positif. Lalu 3 dikali dengan 5, 15. A dikali C berarti AC. Selanjutnya, adakah yang variabelnya sama? Ada ya. Apa itu variabel yang samanya apa? AB, ada yang sama-sama AB kan? Berarti kalian kumpulkan dulu tuh yang sama-sama AB-nya. Jadi 2A kuadrat, kemudian ditambah dengan 4AB. Ada lagi yang AB, deketin dulu ya, biar mudah. Jadi negatif 6AB, kemudian negatif 5A dikurang 5AC, dan dikurangi dengan 12
12B kuadrat, dan terakhir ditambah dengan 15B BC. Nah, yang itu bisa dioperasikan tuh. Positif 4AB, yang AB ya, kan ada yang sama. Berarti AB sama AB bisa disederhanakan. Jadi, positif 4 dikurangi dengan 6. Berarti berapa jadi 4 kurangi 6? Negatif 2 ya. Jadi, hasil akhirnya adalah 2A kuadrat dikurangi dengan 2AB dikurangi dengan 5AC dan dikurangi dengan 12B kuadrat ditambah dengan 15AB BC. Jadi kalau misalkan tidak ada lagi yang sama variabelnya, ya sudah, jangan dipaksakan untuk disederhanakan. Biarkan saja seperti ini hasilnya. Oke, mudah ya. Kita lanjutkan ke pembagian aljabar ya. Nah, sama seperti perkalian, pada pembagian juga ada pembagian satu suku dengan satu suku. Untuk lebih jelasnya, Ibu berikan contoh ya. Nih, contohnya misalkan seperti ini. Ada 28 A pangkat 5 B pangkat 3 dibagi dengan negatif 7 A pangkat 4. Maka ini mudah, soalnya tinggal main coret-coret aja kalau pembagian ya. Kalian jadikanlah dia sebagai pecahan. Berarti 28 A pangkat 5 B pangkat 3 dibagi dengan negatif 7 A pangkat 4. Sudah ya, segitu. Nah, berarti sekarang yang dibaginya sama, berarti koefisien dengan koefisien. Berarti 28 dibagi dengan negatif 7. Berarti positif dibagi negatif, negatif ya. Jadi 28 dibagi 7, negatif 7 itu adalah negatif 4. Lalu kemudian A pangkat 5 dibagi dengan A pangkat 4. Berarti tinggal sisa A. Kalau kalian perhatikan di situ tinggal dikurangi saja pangkatnya ya. Jadi 5 dikurangi 4 berarti 1. Jadi A pangkat 1. Bu, B-nya nggak ada di bawahnya nggak apa-apa. Berarti B pangkat 3-nya dibagi dengan 1. B pangkat 3 dibagi 1 itu adalah B pangkat 3. Maka hasil akhirnya adalah negatif 4A B pangkat 3 ya. Untuk lebih jelas lagi, Ibu berikan contoh yang lainnya. Misalkan Ibu punya 42 X pangkat 7 Y pangkat 8 Z. Kemudian dibagi dengan 6 X pangkat 3 Y pangkat 2. Berarti tinggal langsung saja dijadikan pecahan. Berarti 42 dibagi dengan 6 dulu berapa? 42 bagi 6, 7. Kemudian X-nya ada X pangkat berapa? X pangkat 7 dibagi dengan X pangkat 3. Berarti tinggal langsung dikurangi aja. 7 kurangi 3 ya. Berarti 4. Jadi X pangkat 4. Kemudian Y-nya juga sama. Y pangkat 8 dibagi dengan Y pangkat 2. Berarti 8 kurangi 2 berapa? 6. Berarti Y pangkat 6 gitu ya hasilnya. Dan Z-nya Bu nggak ada. Nggak apa-apa. Berarti Z-nya dibagi dengan 1. Jadi Z bagi 1 adalah Z. Maka hasil akhirnya adalah 7 X pangkat 4 Y pangkat 6 Z. Mudah kan? Selanjutnya, Ibu berikan contoh untuk pembagian dua suku dengan dua suku atau lebih dengan satu suku ya. Ibu berikan contohnya yang dua suku dengan satu suku. Nih, misalkan ada 8x kuadrat ditambah dengan 14x kemudian dibagi dengan 2x. Nah, ini kalau kalian jadikan pecahan, misalkan 8x kuadrat ditambah dengan 14x dibagi dengan 2x, jangan sekali-kali kalian mencoret atas dan bawah seperti misalkan perkalian, gak boleh ya, karena itu main coret-coret hanya berlaku untuk perkalian, maksudnya di atas dikali, di bawah juga dikali, itu baru bisa dicoret ya. Tapi kalau untuk penjumlahan dan pengurangan, misalkan di atasnya ada penjumlahan seperti ini ya, tidak boleh main dicoret atas dan bawah, itu haram hukumnya, nggak boleh. Jadi gimana dong Bu caranya? Ini caranya tinggal kalian bagi kurung aja seperti kalian membagi kurung bilangan bulat biasa ya. Jadi 8x kuadrat ditambah dengan 14x kalian bagilah dengan 2x. Berarti satu-satu, jadi nantinya 8x kuadrat dibagi dengan 2x berarti berapa? 8 bagi 2 4,
X kuadrat bagi X berarti X, ya kan? Jadi 4X di atasnya ya, berarti 4X di atas. Kemudian kalikan 4X dikali dengan 2X, berarti 8X. Simpanlah 8X di bawah 8X kuadrat ya, di bawah 8X kuadrat. Kemudian kurangin, hasilnya 0 kan? Kebawahkan oleh kalian sisanya yaitu 14X. Berarti sisa 14X. 14X dibagi dengan 2X. 14 dibagi 2 berarti tuh 7X bagi X 1 ya. Berarti hasilnya 7-nya simpan di atas. Berarti 7 dikali 2X itu hasilnya adalah 14X. Jadi dikurangi itu sama dengan 0. Maka hasil akhirnya adalah 4X ditambah dengan 7 ya. Oke, terakhir Ibu akan memberikan contoh untuk 3 suku dibagi dengan 2 suku ya. Misalkan seperti ini contohnya. Ada 2X kuadrat dikurangi dengan 10X ditambah dengan 12, kemudian dibagi dengan 2X dikurangi dengan 4. Caranya seperti yang sebelumnya, pakai bagi kurung ya. Jadi kalian tulis 2X kuadrat dikurangi 10X ditambah 12, kemudian dibagi dengan 2X dikurangi dengan 4. Nah, setelah ini kemudian sama 2X kuadrat dibagi dengan 2X, berarti 2 bagi 2 1, kemudian X kuadrat dibagi X, berarti sisa X, simpan di atasnya X ya. Lanjut kalikan dengan pembaginya, X dikali dengan 2X, berarti 2X kuadrat, simpan di bawah 2X kuadrat. Satu lagi, karena ada negatif 4-nya, berarti X dikali dengan negatif 4, berarti negatif 4X, simpan di bawah negatif 10X ya, simpan di situ. Lalu kemudian kita kurangi. Nah, ini habis ya, 2X kuadrat dikurangi dengan 2X kuadrat habis. Kemudian negatif 10 dikurangi dengan negatif 4. Hati-hati ya, di situ ada negatif kali negatif. Oke, jadi positif kan? Berarti negatif 10 ditambah dengan 4 jadinya. Karena negatif 10 dikurangi negatif 4. Jadi negatif 10 ditambah 4. Punya utang 10, dibayarnya 4. Berarti sisa utangnya 6. Jadi kalau utang itu berarti negatif. Jadi negatif 6X. Kebawahin tuh plus 12-nya ya. Jadi plus 12. Kemudian dengan cara yang sama, berarti negatif 6X dibagi dengan 2X. Negatif 6 dibagi dengan 2, berarti negatif 3X bagi X 1. Jadi simpan negatif 3-nya di atas ya. Jadi negatif 3-nya langsung kalikan lagi. Negatif 3 dikali dengan 2X, negatif 6X. Terus negatif 3 dikali dengan negatif 4, berarti positif kan ya. Negatif kali negatif positif. 3 kali 4, 12. Jadi sudah sama tuh, 0 hasilnya. Jadi hasil akhirnya adalah X dikurangi 3. Mudah kan? Oke, itu dia video penjelasan dari Ibu ya. Semoga kalian semakin memahami tentang aljabar setelah menonton video ini. Nah, untuk lebih afdolnya, Ibu akan memberikan seperti biasa tanda cinta Ibu untuk kalian. Silakan kalian kerjakan soal-soal ini ya. Nah, oke. Silahkan dijawab di kolom komentar. Jangan lupa sebutkan nama dan kelas kalian ya, biar kalian dapat nilai plus-plus seperti biasa. Nah, sekian video dari Ibu. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya ya, yaitu tentang masih operasi aljabar. Hanya kita bahas tentang pemangkatan dan juga pemfaktoran pada aljabar. Boleh kalian pelajari terlebih dahulu ya. Jangan lupa jika bermanfaat, kalian boleh share sebanyak-banyaknya video Ibu ini ya, untuk bisa menebar kebaikan kemana-mana. Oke? Happy Math, matematika mudah, matematika asik. Yes, saya pasti bisa. Dadah!